Kotaesup dengan berani dan lantang mengungkapkan di hadapan Kwon Na-yeon kesalahan Yoon Seok-hun. Menurutnya, Seok-hun sudah membuat dokumen yang sangat merugikan firma hukum mereka dengan bersekongkol dengan Hae-jin untuk mendapatkan dokumen dari pihak lawan. Seok-hun lalu berkata, ia tidak akan membela dirinya, tapi ia akan memberikan bukti jika tuduhan dari Kotaesup adalah fitnah. Dan jika buktinya benar, ia meminta hukuman tindakan disiplin atas fitnah kejam ini. Seok-hun berkata, ia belum pernah melihat ringkasan dokumen yang diperlihatkan oleh Kotaesup. Dokumen yang asli masih belum pernah ia serahkan kepada siapapun. Kotaesup tergagap. Ia berkata, dokumen ini ia dapat dari pengadilan. Padahal sebenarnya dari suruhannya. Para mitra lalu bertanya, lalu siapa yang menulis dokumen yang dibawa oleh Tae-sup? Na-yeon langsung memotong. Di firma hukum ini, setiap dokumen diberi kode unik untuk sistem keamanan. Jika nomor itu dilacak, maka akan ketahuan siapa yang sudah menulisnya. Kotaesup dan rekannya terkejut karena lupa dengan hal ini. Setelah pihak IT firma hukum Yulim memverifikasinya, rupanya Kang Min-jun lah yang sudah membuatnya, di mana dia adalah suruhan dari Kotaesup. Kang Min-jun tidak pernah merasa pernah membuat dokumen tersebut sambil melirik ke arah Kotaesup yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Yang tidak mereka ketahui, rupanya Yoon Seok-hun bersama Jin-woo menyerang Kotaesup balik karena mereka tahu Kotaesup lah yang sudah mencoba menjebaknya lewat file yang salah itu. Jin-woo sudah biasa menggunakan komputer milik Min-jun karena Min-jun sering tidak mengerjakan tugasnya dan hanya bermain saja. Sudah bukan rahasia lagi jika pengikut Kotaesup adalah orang-orang pemakan gaji buta. Pada saat itulah Jin-woo membuat file palsu menggunakan kode milik Min-jun. Lalu ia berpura-pura mengirim file itu hingga Min-jun yang sedang memata-matainya termakan umpan. Merasa terpojok, pihak Kotaesup lalu menyerang Seok-hun lagi perihal hubungannya yang tidak pantas bersama Hae-jin. Seok-hun berkata, Hae-jin datang ke rumahnya untuk meminta pertolongan setelah dilecehkan oleh pengacara di firma hukum mereka, yaitu Hong Do-yoon. Selama ini, Hong Do-yoon sering melecehkan pengacara wanita dan membawa mereka ke bar hanya untuk menuangkan minuman. Terbukti, pada saat ini Hong Do-yoon tengah melakukan hal yang sama, dan akibatnya Hong Do-yoon pun diproses hukum lalu dipecat dari firma hukum Yulim. Bahkan ia mendapatkan tamparan keras dari Kwon Na-yeon. Hari itu, Jin-woo melihat Min-jung berlari keluar firma hukum mencari sebuah taksi. Jin-woo bergegas mengambil mobilnya dan menyuruh Min-jung untuk naik mobilnya saja. Rupanya, Min-jung bertemu dengan teman lama yang memberikan kamera handycam jadulnya untuk Min-jung. Diketahui, isi kamera itu adalah video Min-jung dan ibunya saat pergi liburan. Malam, saat Min-jung menangis, ia bermimpi tentang ibunya, sehingga ia sangat merindukannya. Min-jung sama sekali tidak mempunyai rekaman video tentang ibunya lagi, makanya ia mencoba menghubungi teman lamanya itu. Sayangnya, karena handycamnya sudah lama tidak terpakai, maka handycam tersebut tidak bisa dinyalakan. Beruntung, Jin-woo punya keluarga besar dan kemudian ia langsung mencari info lokasi perbaikan handycam tersebut kepada Min-jung. Beruntungnya lagi, karena tukang reparasi itu berteman akrab dengan paman Jin-woo, maka ia pun langsung memperbaiki handycam itu hari itu juga. Saat Min-jung akhirnya bisa melihat video ibunya, ia pun tidak bisa menyembunyikan tangisannya di depan Jin-woo. Jin-woo kemudian langsung menenangkan Min-jung di dalam pelukannya. Singkat cerita, teman Hyo-min, Sola, menghubunginya karena tiba-tiba kakaknya yang seorang pembawa berita di TV
ditangkap polisi karena kasus penganiayaan berat terhadap suaminya yang kini terbaring di rumah sakit. Saat Hyomin dan Sola datang ke kantor polisi, kakak Sola, Solyeon, menurut keterangan polisi kondisinya tidak stabil. Ia mengamuk dan polisi pun jadi korbannya. Padahal menurut Sola, tidak mungkin kakaknya yang lembut ini tiba-tiba menjadi liar seperti ini. Hyomin pun berjanji kepada Sola akan membebaskan kakak Sola bagaimanapun caranya. 와, 대박. 실제 심사부터 준비하시죠. 네. Singkatnya, pengadilan pun dilaksanakan. Di sana Hyomin dibantu oleh Seok-hun berusaha menjelaskan kepada hakim jika tindakan Solyeon diakibatkan dari minum obat yang diresepkan oleh dokter. Setelah minum obat itu, ia jadi tidak sadar melakukan kekerasan tersebut dan mereka akan segera membuktikannya lewat rekam medis dari dokter pribadinya. Jadi, menurut dokter, Solyeon setahun belakangan ini menderita trauma akibat KDRT. Ia datang ke rumah sakit ini dengan luka lebam yang banyak, namun menutupinya dengan berkata baru saja kecelakaan. Dokter kemudian meresepkannya obat dan baru-baru ini obatnya diganti. Obat itulah yang menyebabkan dia kehilangan kesadaran dan akibat obat itu, sel di otaknya berubah sehingga ia tiba-tiba mengamuk seolah tanpa sadar ia membalaskan dendam atas traumanya selama ini. Hal ini pun Hyomin sampaikan kepada Sola. Ia tidak menyangka kakak iparnya telah melakukan KDRT kepada kakaknya dan kakaknya malah menutupinya selama ini. Terungkap fakta lain, rupanya sebenarnya Solyeon mengetahui efek dari obat barunya itu. Ia menggunakan obat tersebut untuk balas dendam kepada suaminya. Ia berkata, ketika minum obat tersebut, ia merasa menjadi Wonder Woman dan tidak takut apapun. Bahkan ia menjadi lebih kuat. Hal ini pun membuat Hyomin bingung. Jika hal ini diketahui oleh pengadilan, di mana Solyeon sengaja minum obat yang membuatnya kehilangan kesadaran, lalu memukuli suaminya sebagai bentuk balas dendam, Solyeon bisa dipenjara. Hyomin lalu meminta pendapat Seok-hun. Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak mau berbohong di pengadilan, tapi di sisi lain, ia mau menyelamatkan kakak temannya. Menurut Seok-hun, baginya, keadilan adalah tempat untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Ia akan mencari celah agar bisa semua hal ia lakukan lewat mata hukum. Kata-kata Seok-hun membuat Hyomin kemudian mengambil keputusan. Ia lalu bicara bertiga dengan Sola dan kakaknya Solyeon, di mana jika ingin Solyeon tidak dipenjara, maka ia tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang Solyeon meminum obat itu dengan sengaja untuk balas dendam, agar hakim bisa menilai ini hanya akibat ketidaksadaran karena minum obat tersebut. Dan akhirnya, sidang pun berjalan sesuai dengan rencana mereka. Solyeon tidak dihukum dan dibebaskan. 무죄. 판결의 요지를 공시한다. Malam itu, Hyomin mengajak Seok-hun untuk minum bersama sekaligus mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Hyomin berucap, ia sangat menyukai kata-kata Seok-hun. Keadilan berarti melindungi orang-orang yang kita cintai. Ia bangga bisa memiliki senior seperti pengacara Yoon Seok-hun yang bagaikan senter di terowongan gelap yang bisa menerangi jalan-jalannya untuk menjadi seorang pengacara yang hebat. 아주 적성에 딱 맞아 보입니다. 감사했습니다.